dimasuki tahun 2026 ini saya Kak Rose tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan kita awali dengan pantun dulu ya. Naik perahu ke Venesia bareng guru senam. Selamat tahun baru 2026. Aku bisa kan bikin pantun gak nyebut nama ya. Dan sudah ada beberapa bintang tamu tentunya yang hadir hari ini untuk meramaikan spesial tahun baru Rumpi Recap. Ya, kita akan merecap berita-berita sepanjang tahun 2025 kemarin. Ada Ustadz Jojo, assalamualaikum. Ada Indi Bares dan ada Papa. Hai Kak. Nanti kita akan ajak ngobrol mereka apa yang menjadi top of mind kejadian-kejadian di sepanjang tahun lalu ya. Biasanya kan kita ke pojokan, tapi lebih seru kalau kita ke tengah-tengah langsung ngobrol sama bintang tamu kita. Kita lihat dulu recap berikut ini. Kita awali dulu ya sebagai refleksi kita di tahun 2025 kemarin gitu kan, pasti banyak kejadian dalam hidup kita. Ini yang lagi tren di Gen Z ya, di TikTok tuh adalah mereka sih pakai bahasa Inggris ya. Ya at least aku sih nggak gini ya. At least itu, di tahun itu aku udah begini ya gitu. Bahasa Inggris juga cuma 2 kata Bu, at least doang. At least doang. Bahasa Indonesianya adalah setidaknya ya, paling enggak. Paling enggak. Oke, kita mulai. Ada contohnya nggak sih? Nggak ada ya? Oke, kita mulai dari Ustadz Jojo dulu. Baru gue ngomong. Gimana pada Ustadz Jojo? Ustadz Jojo. Kan banyak yang kita lakukan di tahun 2026. Paling enggak di tahun 2026 Ustadz tuh udah ngapain atau enggak ngapain? 2025. Gimana Bu? Salah. Di 2025 udah ngapain sama enggak ngapain? Atau ya paling enggak aku tuh udah gini kan tahun gitu. Iya. Paling 2025 mengurangi kebencian terhadap manusia lain. Tapi ngomong-ngomong berarti Ustadz juga masih bisa benci ya? Manusiawi itu. Ya kadang mungkin kan ada dari keluarga, dari teman dekat ada juga yang nyebelin, tapi kita bisa lah secara pelan-pelan untuk mengurangi kebencian itu. Dengan cara apa Pak Ustadz? Justru kan kalau Nabi Muhammad SAW ngajarin kalau ada orang kita benci sama dia, justru kita kasih hadiah. Biar itu apa? caranya. Jadi supaya jadi ngelawan, justru dilawan rasa benci kita itu dengan memberikan melakukan hadiah. kebaikan. Tapi kalau aku kasih hadiah ke dia kan seolah kayak aku benci ya. Seolah-olah. Tapi itu iya loh. Enggak dong kan. Benci, aku dapat hadiah. Oke, Papa. Paling enggak di tahun 2025. Contohnya misalkan kayak paling enggak gue nggak diajak ke Itali gitu kan. Itu Tahun lalu soalnya gue di Itali. Benar. Tapi baru tahun lalu kan? Paling enggak aku ke Italinya. Iya. Coba ya, aku nyoba. Paling enggak di 2025 aku bikin brownies nggak pakai fast track. Semua rata ya, normal. Jadi maksudnya pakai fast track itu gimana sih Bu? Nggak mau Bu jalur masa Bu? cepet gitu. Bayar lebih Ngantri cepet semuanya. antri. Ini adil ya, adil ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau kasih lebih, asal lu bisa kasih fast track, akan lu lakuin nggak? Ambil. Ya, orang tuh namanya manusia ya Iya Ustadz ya. dong. Oke. Iya. Ibu. Paling nggak di at least. Paling nggak di 2025 ya. Perkawinan gue masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Paling enggak di 2025 ya. Kan ngomongnya begitu. 2025 masih aman. Iya. Semoga itu bikin deg-degan ya, Bo. Iya. Diam. Diam. Ustadz marah-marah Ustadz. Kan di luar aja, dalam kan aku lebih marah loh. Nyatanya paling enggak di 2025 ini kan banyak yang shocking banget ya. Banyak yang jump scare tuh terjadi gitu kan, cerita-cerita yang nyata. Nah, paling enggak gini, aduh amin, alhamdulillah, amin, puji Tuhan. Semuanya tuh masih terkendali di 2025. Ibu jangan nunggu berita yang aneh-aneh ya. Enggak. Kita Pokoknya doa. begini, ini mau cerita apa nih? Iya. Aku jadi agak takut-takut ya. Jangan, Bu. Oke, kita langsung memasuki ke menu utama kita, yaitu ini kan di sepanjang tahun 2025 kalau kita bicara mengenai dunia selebriti, pemberitaan-pemberitaan yang sering muncul, pasti ada beberapa yang menjadi top of mind yang paling kita ingat, berkesan, atau mungkin itu ya berkesan itu bukan berarti karena gosipnya begini, atau mungkin kayak iya ya ini tuh kayak wah ternyata ada ini bisa begini gitu ya. Kita mulai dari pernikahan terhits di tahun 2025, top of mind dari tamu-tamu kita dulu ya. Oke. Ini nggak ada teh manis apa gitu di tahun baru? Apa kosong amat sih ini meja Bu? Oh iya emang, tolong bawain. Iya. Pernikahan dulu, top of mind kalau dari Ibu
Bu Indi apa Oke. top of mind pernikahan Aku 2025 sih LM ya. Luna Maya ya? Aku masih di LM karena hadiahnya cakep-cakep Bu. Kita buka ada Kak? Iya, Iya, dia ada tadi nomor Oh. 1. Memang ya hadiahnya Iya cakep. sampai orang bilang gini, ini tuh dari jauh kayak LM ya, dari jauh pas deket. LM juga, logam mulia. Nih iya kalau benar-benar. Gua masih, dan dia kan sangat seperti membuat historical banget ya di tahun ini karena segala sesuatu selalu ada dan dia membagi kepada semua teman-teman yang di sini nggak bisa Ada di datang, Jakarta. ada lagi di sini, Iya. gitu, ada lagi di sini gitu. Jadi gue sangat salut dengan pernikahan itu dan percintaan mereka terutama Dan sih ya. percintaan mereka, perjalanan percintaannya Luna Maya sendiri betul. gitu Iya, ya. iya. Itu menjadi top of mind di tahun 2025 Yes, pernikahannya. Mudah-mudahan langgeng. Amin. Papam. Kalau aku Jangan ngangkang duduknya nggak enak juga. Al ya. Al. Iya. Al. Kenapa Al? Out. Iya kayak hampir semuanya ngomongin Oh iya. Iya. pernikahan dia itu juga gitu kan. Dan dia ada di nomor 2. Alisa juga orang pada bilang ini dari jauh kayak Alisa deh gitu. Tadi katanya kayak LM. Iya, kalau udah ganti beda-beda terus Siapa kan. yang dari jauh kayak Alisa? Keluarga gue sendiri bilang. Tapi bener waktu itu pas aku lagi lewat tadi di depan ada Al gitu. iya, Gak taunya Tendi gitu. Mirip banget sama Al, gitu, Al Ghazali. Jauh ya, oke. Tapi kalau buat aku ya yang pokoknya berkesan dari pernikahannya Al dan Alicia itu adalah karena ini kan keluarga, ini ada dua manusia Ya, ya. ya. Maya sama Dani yang kayak ya masa lalunya mungkin penuh dengan rame-rame, Betul, tapi ya. ketika anak menikah gitu mereka akhirnya bisa sepakat Ya. untuk duduk berdamai di situ. Iya. Tapi ya itu juga yang menurut aku salah satu yang bikin itu kayak pernikahannya tuh cuma sehari berapa hari, tapi beritanya tuh sampai sebulan. Dari sebelumnya. Iya, iya. dan bahkan tuh orang enak, ini boleh ngajakin ngegosip ya, Bang. Kalau usah mau ikutan nimbrung nggak apa-apa. Cuman orang itu kan enak banget ngegunting-gunting, potong-potong, goreng, ekspresi kok gini ya, yang satu melengos ya, gitu. Iya, itu sebuah fenomena ya. Fenomena. Yang nomor 3 apa berarti? Kan tadi udah 1-2 tuh. Oh, pernikahan Amanda Manopo dan Candy Austin. iya, Ini iya. karena ya maksudnya kita waktu tersebar undangannya kan kita sempat ini nikah atau sinetron gitu ya. Benar. Karena orang juga belum bisa membedakan antara ini benar-benar peran beneran atau peran acting. Iya, Gitu. dan ya tadi juga sama ini kayak Luna Maya juga perjalanan percintaannya Amanda Manopo tuh kan kita ngikutin panjang sampai akhirnya berlabuh ke Kenny Austin. Yang keempat coba kita lihat siapa Kak? Shit. Oh Bowie, yeah. Bener nggak sih Bu? Maksudnya gimana? Beneran kok nikah, enak aja lu. Bener. Dia itu Kalau ini bener nikah. bener, akadnya diulang bener. Yang sesudahnya. Akadnya diulang Ya, dia. itu benar. Akadnya diulang. Coba tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ada yang ditanyain nggak dari pernikahannya Boy? Sama netizen. Ya kan aku bertanya mewakili netizen. Bisa kedengeran ya suara netizen tadi. Tanya ini gitu. Pak Ustadz, ini kalau masalah ini masalah yang lain ya Pak Ustadz ya. Ini kalau pernikahan gitu kan kadang-kadang kan ini sekarang ada sosial media. Banyak orang yang udahlah pasangan gak usah dipublish gitu, Iya. yang tahu-tahu pokoknya nikah gitu. Tapi kan kadang ada ada hal baiknya juga ketika sebelum menikah itu orang tahu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ada yang ngasih tahu. Dia Gitu kan begini. sebenarnya masih jadi suaminya si I gitu. Ya. Gimana tuh Bibit kalau bebet bobot. Bukan juga. bibit bebet bobot tapi versi netizen. versi netizen, iya Gimana benar. Pak Ustadz? Iya, sebenarnya pernikahan memang salah satu hikmahnya. Kenapa sih harus diadakan walimah seperti acara Walimah. resepsi itu untuk menghindari fitnah sebenarnya tujuan Untuk utamanya. menghindari fitnah, oke. Jadi supaya orang minimal tuh tetangga-tetangga kita tuh tahu Iya. kalau ini udah sah loh secara suami istri gitu. Kan juga dengan ada media lain juga kalau misalkan kadang-kadang misalkan dia ada berlibur ke satu negara atau ke tempat yang tiba-tiba hotel syariah gitu kan, tiba-tiba ditanya loh kamu pasangan bukan suami istri kan bisa dikasih tahu kan, ini bukti pernikahannya kayak gitu-gitu kan bisa menghindari fitnah juga. Menghindari gitu. fitnah. Kalau sebelumnya perlu nggak sebelum nikah gitu, misalnya ini akan menjadi calonku gitu. Kalau bisa Boleh ditaruh kan aja, ada, boleh aja. Bagus sih kalau dikasih tahu kayak gitu sih supaya ya mungkin kan jadi banyak yang ngedoain dia. Iya, Semoga betul. berkah Amin, ya iya, pernikahannya betul. dimudahin. Biasanya kan banyak masalah tuh mau menjelang pernikahan ada Iya. aja ujiannya. Entah itu dari ekonomi, dari lain-lain kan didoakan dengan orang-orang banyak kan jadi Iya, iya. lebih mudah bagus. Nggak jadi sebenarnya. ain gitu ya. Betul. Nggak jadi ain gitu maksudnya. Kalau dipublish kan kadang-kadang banyak orang yang khawatir kalau dipublish duluan nih aku mau nikah sama ini pacarnya. Tahu-tahu nggak jadi gitu Iya. karena banyak yang iri kayak ih
Itu mah yang ngiri aja, emang dengki. Atau itu mah udah takdir aja Bu, nggak jodoh. Ya kan? Bener, Ibu juga bener, kira Teddy, nggak bisa. bener, Ya Teddy, kan ya bener, kalau modal bener. tuh bukan gara-gara udah diucap. Kadang kalau kita ngasih tau, gue nanti mau kawin yang papa, orang pada gini, Bo, Boleh gimana? Bo. Jangan didoakan supaya dilancarkan. Tapi kalau nggak jadi bukan itu sih gara-gara apa gue udah ucap ya. Kalau itu memang udah takdir aja nggak Iya, jodoh. betul. Oke, kita kan nggak jadi dulu ya Bu. Kata Papa, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Kita lihat kompilasi pernikahan hits di tahun 2025 versi Rumpi No Secret. Berikut ini. Bu, di luar lagi hujan ya? Kenapa emang? Ini suara hujan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini suara hujan ya? Tepuk tangan dengan background hujan. Ini apa sih tebak perceraian? Kok tebak? Nebak apa? Sabar. Oh, perceraian. Oh, yang kayak tadi. Bukan nebak dong. Ntar dosanya di kita lah, Iya, Bu. kalau nebak. Oh, nebak. Kan bukan nebak, kalau nebak kan belum kejadian. Nanti kita keluar di depan udah pada ngumpul. Ini lebih kepada top of mind juga, top of mind ya. Perceraian ini kan di tahun 2025 itu ada banyak berita perceraian selebriti yang ada yang mungkin panjang jalannya, ada yang tiba-tiba kok Coy. nggak nyangka deh ini pasangan Iya, kayaknya lihatnya harmonis tiba-tiba Amit ya, Bu. bercerai. Yang menjadi top of mind dari Pak Ustadz dulu. Siapa Pak Ustadz? Top of mind Ustadz. Ini Pak Ustadz dipaksa loh. Top of mind ya. Ini bukan nebak ya berarti Bukan, ya? bukan. Yang paling Iya. ya melekat jadinya tuh berita Raisa perceraian. Hamis Daud. Raisa Hamis Daud. Pak Ustadz mah. Hebat loh. Keambil ya. Pilihan kalian keambil. Soalnya Soalnya kan apa? tadi nggak ada apa-apa kan. Oh, merasa nggak ada Lihatnya apa-apa. kayaknya baik-baik loh, Mat. Oh. Terus juga tipe pernikahan yang sangat ideal nggak sih? Maksudnya kalau dalam Islam tuh kan sekufu artinya cowoknya ganteng, terus ceweknya cantik gitu, terus sama-sama kayak dari dunia yang sebidang yang sama gitu. Kayaknya ya untuk lebih permasalahan rumah tangga kayaknya lebih minimalis deh kayaknya masalahnya deh. Harusnya Kayak nggak begitu ya. terlihat ada problem. Iya, Karena gitu. perbedaannya terlihat tidak banyak gitu ya. gitu. Oke. Pak Bam, Kalau aku, siapa? siapa lagi Top of ya? mind kamu. Pak Haji. Saking banyaknya apa? Saking Siapa? banyaknya. Pak Haji Andre mungkin ya. Coba kita buka. Ada nggak? Nah, ada ternyata nomor Yang satu. akhirnya ya, Iya. akhirnya ketok palu juga. Ya karena iya, beberapa minggu terakhir pas lagi syuting sama Pak Pak Haji. Haji juga, terus kayak ya juga sih ya ngeliatin beritanya, walaupun aku nggak pernah nyari ya, tapi kan muncul lagi gitu. Karena itu jadi seperti jadi apa FYP ya. Tiap tampilan di sosial media kan jadi muncul. Karena dia usahanya dari tahun 2023. Betul, iya. Bener ya? 2023 nggak bisa, nggak jadi. Coba lagi di awal tahun, nggak jadi lagi. Sampai akhirnya pindah pengadilan agama. Sampai akhirnya 4 kali baru bisa. Baru bisa. Gitu. Oke. Yang berikutnya masih ada, kan ada satu, Tendi. dua, Tendi. Nah itu kan kayaknya Pak Ustadz udah lebih tua dari aku ya. Ya, aku salut banget Pak Ustadz. Top of mind, Top of mind ya. Ya aku sih terus terang memang tadinya kepikirannya Dua ini. antara perceraiannya Raisa dan Hamis dan si Andre gitu. Andre, Ternyata oke. aku nggak ada bayangan lagi Nggak ada bayangan di lagi, tahun siapa? ini tuh kayaknya kan banyak banget yang bercerai ya. Ya. Tapi kan aku juga nggak merasa bahwa ada yang menjadi lebih gong dibanding Yang dua itu. Oke. Menurut aku, kalau menurut aku menurut dirimu, yang cukup gong juga dia yang terjadi di tahun 2025. Ini karena terjadi mungkin di awal-awal tahun jadi orang udah mulai lupa adalah perceraian Baik Wong dan Paula. Oh ini 2025 ya? Oh iya benar. Jadi mulai Oh, iya. prosesnya dari sejak akhir tahun tapi Iya benar. Ketok palunya diputusnya 2025. Menurut aku nih ya karena panjang, beritanya Iya, banyak, hal-hal ribet yang gitu bocor kan. juga banyak di media sosial. Sama ada satu istilah yang kemudian sempat kita tanya ke Ustadz ya, apa istilah istri nusius? Itu apa Ustadz? Istri yang kayak semacam dia memberontak lah gitu, kayak misalkan dia nggak mau taat kalau dikasih satu perkara yang paling penting, misalkan perkara kamu yang paling dikasih penting. tahu kamu jangan pergi datang ke tempat acara ini, nggak mau, itu kan hak aku gitu, itu namanya istri nusyus. itu nusyus. Sebenarnya kadang-kadang kan laki-laki tuh dia punya feeling loh terhadap sesuatu, ini kayaknya kamu nggak baik kalau datang ke tempat ini gitu, atau kamu jangan kesini dulu ya, jangan keluar dulu nih karena ada feeling. Tapi itu perkara yang penting ya. Ya itu perkara penting ya kan, karena kalau setiap istri itu harus dapat izin dari suami kalau Oke. mau. Aduh, karena aku suka nggak izin. Nusius kamu. Enggak, Kamu di mana? tapi artinya kalau misalnya nggak izin tapi dia mengetahui seminimal tuh artinya Oh, ya iya, izin. itu. Kecuali Aku kalau takut. hal yang misalnya Tendi kamu nggak boleh datang ke tempat ini ya, terus Tendi
Justru jalan malah aja. datang gitu, kayak ngelawan gitu. Tulut, sebentar. Bung Benny lagi syuting. udah bilang, udah bilang. Udah akhirnya bilang ya. Langsung izin. Itu bukan izin, dia kasih tahu. ya. Dan tapi kalau istri nusius, kalau suami ada istilahnya apa? Ya kalau suami sih lebih ke Zolim. zolim aja sih Zolim. sama istri gitu. Nggak memberikan hak dengan baik gitu, kayak membatasi kehidupan istrinya gitu. Itu sebenarnya nggak baik juga. Selama dia melakukan kebaikan, jadi ya seorang suami harus support dia ya. Oke, baik. Yang satu lagi nih. Ini berarti bisa buat bekal lo kalau ntar lo nikah, Pam. Ya Doain kan? aja udah. Satu lagi siapa kira-kira? Siapa ya, Bo? Yang cerai-cerai itu siapa? Raisa, Tasya Farasya. Oh iya bener. Oh iya, yang mau dicicil Aduh. duitnya. Mulut lo. Emang iya? Mulutnya. Mulut lo kok tepat. Baru baca soalnya. Iya. Duitnya Oh, mau dicicil. dicicil. Iya. Oh iya, ini kenapa ramai? Karena ya satu ini mewakili generasi karena dia kan di Iya. sosial media, influencer yang sangat terkenal, sangat berpengaruh. Iya, Pernikahannya juga dengan tema Cinderella. Apa Iya. sih Cinderella ya? Princess sih. Oh, top search-nya gitu. tuh Andre, Tasya, Raisa sama Mbak Dan ini Emo. mungkin sama kayak kata Pak Ustadz ya, kita ngelihatnya sekufu gitu, Iya. sama-sama ganteng, cakep, Iya. terus juga ya Nggak ada masalah, nggak ada kelihatan masalah. gitu. Tiba-tiba perceraiannya dah, Ambiar, iya. gitu. Ah, Coy. Oke. Ibu ngapain? Oh iya. Ikut, tapi bukan kayu ya. Oke, baik ya, ada lagi nih skandal di 2025 ya. Ini ada beberapa, kita nggak akan tanya. Iya deh, Bu. Tapi ini adalah beberapa yang kita petik ya, ada 3 hal, nanti kita tanya sama Pak Ustadz nih yang soal yang berikut ini apa saja? Kita lihat. Hasil tes DNA, RK tidak cocok dengan anaknya. Lisa Mariana nangis dan ngamuk. Tadi kalau kita lihat videonya di awal tuh memang kelihatan kamu sedih banget gitu. Emosional banget, itu sampai nyesek banget gitu. Kok bisa? Gitu. Bisa. Rasa kecewa di situ, tapi sebelumnya juga memang udah ada rasa khawatir gitu. Karena kan dia berkuasa lah ya gitu. Beta atau fakta? Kamu juga punya grup chat dan isinya adalah cewek-cewek yang pernah menjadi kekasih yang dirahasiakan oleh oknum-oknum pejabat. Fitnah atau fakta? Fakta. Kesel banget deh aku, kan jadi penasaran ya. Nanti kita kasih tahu ya kalau udah. Serius? Dari dulu atau baru-baru ini aja? Udah dari dulu sih, pas awal-awal viral itu. Pas awal-awal viral, kok bisa mereka yang nge-add atau gimana? Ada yang bikin. Ada yang bikin? Terus yang kayak, lu pernah gini ya gini, gitu lah pokoknya. Berbagi cerita? Berbagi cerita. Dan sama aja gitu ceritanya. 1 sampai 10 seberapa siap kalian untuk berkomitmen lagi? Insya Allah sih yang nggak mau Nggak mau 10 jumawa banget juga ya? 10. 8 lah. Insya Allah sih ya 9 lah. Oh 9. Lo diajak nggak? Grup chat. Gue yang bikin. Lo diajak nggak? Gue bingung tuh kalau diajak. Ngobrolnya apa ya, Bu? Oh, boleh nggak mundur dikit? Apa? Yang pada saat yang perceraian tadi. Perceraiannya Bu Cinta tuh, Bu. Oh iya. Nggak bisa dimundurin Kan ya? belum diketok itu masalahnya. Ya baru kendus kan, tapi kayaknya pasti deh. Si Tendi. Ya kan? Tapi kita mundur dikit lagi, mundur dikit. namanya Masalah juga- perceraian. namanya ibu-ibu anak sekolah kan, Nih ya. kita bikin grafik ya. Kita membandingkan antara fenomena perceraian di kalangan selebriti di tahun 2024 sama di tahun 2025. Seperti apa gambarannya? Ini kita lihat di tahun 2024 ya. Allah dibikinin. Tahun lalu. Sebanyak ini, dan yang paling banyak terjadi bulannya itu gugatan terjadi di bulan September ya. Tapi ini berapa banyak nih total 14 perceraian yang kita catat ya, yang kita tahu dan dipublikasikan. Sementara di tahun 2025 gugatan atau kabar perceraian terbesar itu terjadi justru di bulan Desember. Gitu. Jadi akhir tahun nih kayaknya. Nih, jadi mungkin kalau ini Desember baru ngajuin kan putusannya di Januari. Berarti masuk di catatan tahun 2026. Dan jumlahnya ada berapa? Lebih banyak kalau dari kalangan selebriti itu jadi lebih banyak itu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan banyak nih kemarin sempat jadi rame ketika banyak berita perceraian, ada yang bilang bahwa wah ini Jindasim lagi bekerja keras banget gitu ya. Nah itu ada satu pertanyaan aku kemarin sempat belum tanya ke Pak Ustadz. Kita taunya dari mana sih kalau itu tuh Jindasim lagi bekerja gitu?
Atau itu hanya sebenarnya karena keinginan kita sendiri aja gitu. Mungkin dia posting. Aku mau kerja di sini dulu ya. Gitu. Aku dulu ya. Sherlock. Jadi kan yang namanya jin dasim itu ya, dia dari golongan setan tuh dia cuma bisa bisikin doang. Bisikinnya gimana? Dia cuma bisik-bisikin kayak misalkan ketemu sama pasangan kita tuh dia bisikinnya tuh hal yang buruk-buruknya aja. Oh. Kayak lihat tuh suami lo tuh, lihat tuh di rumah mulu kerjaan. Pikiran tuh. ya? Iya, Hmm, ntar yang giliran buruk-buruk kerja mulu, lihat tuh suami lo sibuk mulu, di luar mulu. Jadi yang dibicarakan ke dia tuh Yang jelek-jelek aja. jelek-jelekan, begitu juga suami. Tuh dia bisikin, lihat tuh, lu capek-capek cari uang. Tuh, di rumah cuma nge-scroll TikTok aja. Aduh jadi itu aku deh. Iya, maksudnya yang dibicarakan sama dia tuh ya pokoknya buruk-buruknya aja gitu. Oke. Nah, sebenarnya sikap dewasa dari orangnya ini yang paling penting gitu loh, bahwa Kuat atau pasangan tidak. tuh nggak soal masalah kita mau baiknya aja terus buruknya pokoknya nggak mau tahu harus dihilangin, nggak bisa kayak gitu. Ngilangin keburukan tuh kan prosesnya panjang dan itu sebenarnya kan ujian hidupnya dia, ada seorang istri yang punya kebiasaan buruk dan dia sebenarnya mungkin sedang berjuang untuk menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Iya, benar. Tapi ya perannya suami tuh ngebantu dia aja sebenarnya. Pasangan Gimana itu sih caranya gitu kan? Gimana sih caranya biar kayak gini? Oke. Gitu. Kalau misalnya kan kadang-kadang ada datang tuh godaan dari perempuan lain atau laki-laki lain kan kadang-kadang. Nah itu dibisikin jin dasim juga nggak sih, misalnya nih lagi mikir, aduh kok pasangan aku begini sih begini, tiba-tiba datang tuh mantan pacar uduk. Nah dia datang ini dibisikin siapa? Selain berikut ini Dia kita bahas kayaknya Miss Dasem deh Bu. Miss Dasem itu kayaknya Bu. Miss Dasem. Masih di Rumpi Spesial Recap. Kita ada di tahun baru ini, kita mau recap dulu supaya kita bisa belajar apa sih dari kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2025 nih. Tadi kita bahas ya, karena di tahun 2025 ternyata ada peningkatan angka perceraian dari kalangan artis begitu ya, terutama di bulan Desember tuh atau akhir tahun itu mulai banyak tuh perceraiannya. Nah ini kan banyak yang mengatakan bahwa ini karena jin dasim lagi kerja keras banget nih gitu. Tadi Pak Ustadz sempat bilang bahwa tugasnya salah satu adalah membisikkan hal-hal buruk tentang pasangan. Nah tapi itu kan kadang satu paket ya, ketika di rumah lagi panas, tiba-tiba di luar tuh ada rumput hijau tumbuhnya subur banget gitu. Rumputnya hijau. Bukan abu-abu ya. Iya, tiba-tiba ada yang Atau lihat segala sesuatu yang seger jadi mendadak seger iya, gitu ya. ada apa lagi Papam? Karena mau ceritain aja Kak. Enggak ada. Ya gimana Pak Ustadz? Ya intinya kalau misalkan ada godaan dari terutama laki-laki nih, laki-laki kan fitrahnya tuh laki-laki tuh paling nggak bisa tahan sampai namanya dikasih kelembutan dia. Oh, Karena dia hidupnya aja udah strike-nya kayak apa, di lingkungan kerja, lingkungan sosial seperti apa. Tiba-tiba ketika dia melihat istrinya marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, sedangkan dia melihat di luar ada orang yang wanita yang lebih lembut sama dia, itu lama-lama dia bisa baper. Sebenarnya dia harus paham bahwa itu cobaan, tinggal dia mau nolak itu atau dia cobain gitu. Jadi cobaan itu kan harus dia pahami kalau itu cobaan. Sampai Anda mencoba-coba. Ini buat siapa nih? Ah, buat ya buat siapa aja. Aku mulai sekarang aku ngomongnya lembut ah. iya. Harus kayak gitu ya Pak Iya, Ustadz? kalau sama pasangan percaya deh, laki-laki tuh kalau dilembutin, seandainya dia punya banyak harta, kita minta beliin helikopter juga dibeliin sama dia. Dilembutin, Mbak, pokoknya dilembutin gitu. Nggak bisa, laki-laki tuh kalau dilembutin tuh umumnya pasti begitu. Aduh. Benar nggak Pak Ustadz bahwa laki-laki itu juga suka kalau istrinya itu selalu atau sering ngomong iya, nurut-nurut Iya, aja. betul. Nah, itu dia Nggak tuh. bisa dong, Bu, Sama itu. papa. Itu gimana caranya Pak Ustadz? Gimana caranya Pak Ustadz bilang enggak tapi seolah-olah iya gitu. Kan saya bicara umumnya ya. Susah kan dia, Bo? Banget Lu ya. jangan diem aja dong, bantuin kakak. Jawab. Kata papa aku gimana ya? Iya gue. Aku bingung jawabnya. Iya. Nah tuh gimana tuh? Gimana Pak Ustadz? Iya, secara umumnya laki-laki emang senang sama yang wanita yang bicaranya lembut, terus patuh. Kan kata Nabi Muhammad SAW tuh, yang kalau wanita yang seperti itu bisa menyejukkan matanya dia. Kalau dia minta apaan aja pasti diberikan sama laki-laki Tapi itu. kalau capek Yang gimana? terbaik. Kan capek kadang-kadang Pak Ustadz. Iya, kalau Nyapu, ngepel apa gitu ya kan. oh iya, tapi itu kan kembali lagi kepada laki-lakinya ya. Kita juga berbicaranya kalau ada sesuatu hal yang menurut kita nggak siap, kasih tahu dengan lemah lembut juga, jangan ngegas. Ada intinya lemah lembut. Iya, Cuman pokoknya kalau tuh kayak gitu nih ya ngelihatnya nih ya. Sebagai nanti jin dasimnya nih, geng-geng jin dasim kayak bilang begini. Yang kelakuannya
kita yang disalahin. Atau udah dimasakin apa kayaknya nggak enak terus kan ya. Boleh nggak kita bilang gini, sayang kamu udah pernah minum jus LPG belum? Tapi ngomongnya pelan, nggak boleh juga ya. Apa jus LPG? Ya, gas. Tapi di jus. Down. Marah tapi tetap lembut ya. Kamu bikin aku meledak. Tapi benar juga poinnya Papa ya. Kalau kemarin itu perceraian yang disalahin jadi seolah-olah kok kayak Jindasim. Jindasim Padahal yang kerja. tugasnya Kitanya. cuma bisik-bisik doang. Iya benar. Gitu kan. Kan Jindasim itu cuma ngebisikin, sama aja kayak kita dibisikin, yuk kita pakai narkoba yuk. Itu kan pilihannya ada di kita, pakai atau enggak. Tetap di kita yang tanggung jawab. Udah deh gitu. Coy. Gila. Ini mungkin bisa kita tarik benang merahnya ke skandal yang terjadi di tahun 2025 kemarin juga. Ini kan banyak tuh ya terkaitnya. Ya ini Inara masuk, bukan Inara Insanul itu masuknya di... Karena kita masukkan ke skandal karena ini kemudian jadi ramai begitu ya, bukan tentang pernikahannya tapi kemudian ada istri Beritanya, pertama isunya, yang marah, ada Jule juga yang Iya, Julai sih hebat lah udah. kok hebat. Ada aja gebrakannya. Jadi kalau menurut Papa mungkin hebatnya di mana? Ada aja gebrakannya. Oh ada gebrakannya gitu ya. Yang mana? Tiba-tiba Yang mana? Siapa gitu. Ya, betul. Jadi dia nggak tahan sama pemboxing gitu. Sama Pak Ridwan Kamil juga gitu. Nih, Pauza. Itu saja ya. Pak Ustadz, ya aku menanya dari sisi mana ya? Ini kalau kita ngomong soal sosial media lah dan pencitraan di publik gitu ya. Kalau kita lihat kan Pak RK kalau rumah tangganya kita lihatnya kan mesra banget sama istrinya apa segala macam. Tapi ternyata di sini itu ketika terbuka itu kan jadi kayak ih. Lah kok gitu ya? Itu mungkin salah satu yang bikin ramenya adalah karena kita melihat selama ini kok kayak nggak ada apa-apa gitu. Kita itu grup chat WhatsApp itu. Biar kita udah cocok-cocokan lagi gitu beritanya. Menggabung ya. Apakah ini aku jadi gini, ini apakah sebenarnya kalau ini mungkin godaan ya, atau mungkin tantangan dari cewek-cewek gitu begitu ngeliat, wih, nih cowok postingnya mesra sama istri, wah tantangan nih gitu, jadi kayak gitu. Iya sih, bisa juga begitu ya. Itu si Jindasim lagi tuh jangan-jangan tuh. Itu dalam bentuk Jimmy. Entah kenapa kalau menurut aku nih, sorry itu aku nggak menyinggung siapapun ya. Mungkin dari dulu udah banyak yang namanya orang yang selingkuh, Iya. orang yang jadi selingkuhan. Iya. Tapi sekarang entah kenapa ditambah lagi orang jadi kayak nggak ada malu untuk menjadi orang selingkuhannya. Menurut aku pribadi iya. Itu sorry correct me if I'm Misalnya, wrong. misalnya. Oh, yang artinya. Misalkan. Yang artinya. Korek saya kalau saya salah. Oh iya. Oh salah ya. Colek maksudnya salah. Ya. Gitu. Colek me if I'm wrong Iya. ya. Gimana? Jadi tuh kayak misalkan kalau ya kita lihat lah nggak usah nyebutin nama siapapun gitu. Inisial. Janganlah. Jadi selingkuhannya si ini terus gembar-gembor di media sosial. Flexing ya. Flexing. Jadi kebanggaan Jadi gitu ya. kebanggaan itu. Terus menurut aku kayak emang itu sesuatu yang membanggakan ya gitu. Kayak dulu, maaf banget nih, kita ada yang namanya cacat moral, let's say gitu. Oh dia udah cacat moral gini. Namanya gini. let's say. Enggak, misalkan gitu. Ya kan lu yang bener aja ngomongin jelas. Susah banget ngomong sama ibu-ibu ini. Gimana? Jadi misalkan kayak ada dulu yang namanya kita cacat moral, kita ngakuin kesalahan apa, itu udah jadi sebuah Label. gitu. Tapi kalau sekarang itu udah menurut aku udah Biasa. kayak membaur, udah abu-abu. Oh, biasalah gitu Labeling ya. itu iya gitu. Antara itu menjadi sebuah hal yang bisa dibanggakan atau seperti menjadi sebuah tujuan hidup kalau sekarang. Jadi kayaknya orang ngeliatnya bahwa kayaknya dia bisa begini, gue juga bisa dong. Ya itu tadi kan Iya. tadi fenomena ada grup WhatsApp Iya. itu berarti seolah-olah itu terorganisir Betul. begitu ya. Harusnya itu sebuah aib gitu, sebuah ketabuhan yang harus dijaga. Tapi akhirnya ini kita gabung yuk kayak gitu kan. Menurut aku ya itu ya. Oke. Pak Ustadz kalau memandang ini gimana kalau dari sisi Pak Ustadz? Kalau dalam Islam diajarkan jangan terlalu akrab sama Lawan jenis. perempuan lain yang lawan jenis gitu. Kita misalkan sebagai istri, kita melihat ada suami kita akrab sama teman kantornya atau apa, walaupun terlihat tuh cuma temennya aja gitu, atau apa itu kita harus protek Harus sebagai istri. dibatasin. Kamu nggak bisa kayak gitu dong. Itu boleh ya? Iya harus. Harus. Cemburu tuh harus. Bahkan seorang laki-laki aja, laki-laki dia nggak punya rasa cemburu terhadap istrinya yang punya temen misalnya laki-laki, itu bisa termasuk laki-laki dayus, nama nggak nyium bau surga. Oh, Jadi kayak kalau nggak laki-laki yang cemburu? laki-laki kalau dalam Islam nampanan tuh laki-laki lemah gitu. Aku nggak punya rasa cemburu terhadap misalkan ada laki-laki dekat dengan istri kita gitu. Itu kita harus protek.
Begitu juga seorang istri ya, protek juga suaminya, kasih tahu batasannya, minimal diingatkan terus. Itu gitu. cara menjaga Kamu jangan dong, rumah jaga tangga. perasaan aku juga gitu. Dan kitanya juga ya, kalau kita nggak mau suami kita kayak gitu ya kitanya juga harus jangan ngelakuin kayak gitu. Kalau saat ini kan, Begitu sebaliknya. kalau buat laki-laki gitu ya, sebagai makhluk yang ya itu tadi kan, begitu dia keluar rumah, Iya. itu kan kayak dia menghadapi godaannya banyak. Apalagi kalau dia juga punya harta dan tahta. Ya kalau memang dia punya kelebihan harta gitu, makanya sebenarnya ketika orang tuh dikasih harta lebih sama popularitas gitu, kita semua dikasih jadi orang terkenal, orang mikirnya itu sebuah prestasi, sebenarnya itu ujian. Oh, itu ujian. Itu ujian sebenarnya. Dan kalau kita namanya dikasih ujian, sebagaimana dikasih musibah, kita berdoa dong, ya kan? Kalau kita dikasih ujian jadi orang terkenal, uangnya banyak, ya kita harus lebih berdoa lagi. Karena rata-rata orang ketika dikasih susah, banyak yang berhasil dikasih ujian kayak gini. Tapi ketika dikasih ke lapangan, banyak sekali orang yang nggak berhasil. Justru ketika dikasih ujian ke lapangan, jadi orang yang populer, banyak hartanya, jadi orang yang punya jabatan gitu. Justru ini banyak yang nggak lolos di ujian ini. Kalau susah mungkin kita semuanya punya fase seperti itu dan berhasil. Ya kan, tapi fase yang ini yang paling susah, memang paling sulit. Karena fase itu. iya angin badainya kenceng juga gitu ya. Makanya males sekali goda-goda gue, Bu. Makannya banyak. Aduh, di perempuan makannya banyak. Nggak bisa. Makan tumpah-tumpah. Lu nggak usah ngomongnya gitu. Tumpah-tumpah Iya, ada belepotan. Nggak bisa di perempuannya gitu. Oke, kita masih akan kembali lagi, masih ada tema yang kita bahas di tahun 2025 kemarin adalah fenomena-fenomena viral ya. Dan kejadian-kejadian viral apa nih yang kalian ingat di sepanjang tahun 2025 yang seru, yang kemudian menjadi konten netizen juga di luar sana. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret Rumah. Pak Ustadz, ada pantun. Kalau buat kalian apa yang paling diinget ya? Atau ini ada Itu yang paling gong sih yang tadi sih. Yang mana nih? Yang pantun-pantunan itu. Itu gong, ternyata pantunnya bukan baru minggu lalu ya, Bu. Iya. Dari tahun-tahun lalu. Ya, tapi mungkin banyak orang juga yang sering pakai nama Emang itu. netizen tuh ahli sejarah ya. Tapi dia ya, pasti makanya kan ngumpulin. BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Badan Ada, Intelijen sampai Nasional. orang sekarang bikin hashtagnya BIN, Badan Intelijen Netizen. Netizen. Karena netizen itu memang maha tahu segalanya. Oh, dia bahkan bisa Jadi sampai mereka scroll bisa tuh. saling di apa ya, cocokologi itu. Ini kok bisa sama, kok view-nya sama. Ini kita nggak ngomong siapa-siapa ya. Iya, iya. Oh ini bisa, aku nggak nyebut apa-apa. Iya, kamu Oh ini bisa ada, kok bisa sama gitu. Jadi nggak bisa liburan kemana aja tuh, jangan sampai. Ya boleh-boleh aja, asal lu liburannya sama siapa. Nah, kan bukan liburan kemana, tapi liburannya sama siapa. Sama keluarga, kan itu kan bisa saling bantu buat Iya. fotoin. Cuman kalau fenomena yang barusan itu, kalau yang kena ke aku pribadi, itu yang fenomenanya kapingkan. Oh, Apa, fast gimana? track. Ya, aku bisa nyebutin namanya karena aku beberapa kali tuh malah akhirnya jadi ngebelain dia. Karena? Gitu. Karena kan aku Coba live ceritain. juga kan, jualan kue. Itu tuh semua orang tuh nyindir-nyindirin di situ. Karena aku bilang gini, itu haknya dia, itu adalah cara promosinya dia. Gue bilang, lo nggak suka tinggal-tinggalin Iya, gitu iya, kan. Lo nggak boleh. Ini kan kita ngasih masukan. Donat dia nggak enak gini-gini. Lah, terus lo ngasih masukan, kalau orang yang nggak mau terima gimana? Itu kenapa lu beli ya nggak? Iya, sekarang gini, kita ngasih sesuatu Tendi, ini kacamata buat Tendi. Kalau Tendinya nggak butuh, kan dia berhak nggak ngambil. Betul. Iya, sama seperti itu. Kalau dia dikasih masukan, menurut dia itu nggak butuh, ya udah. Jadi setiap aku live jualan kue apa, di komedinya itu lagi, itu lagi. Oke. Nih kalau aku bukan aku tepuk sakinah. Ini tepuk sakinah. Kenapa? Karena ini ternyata masih berlanjut dan ini luar biasa nih tim marketingnya KUA benar, ya. pintar. Karena sekarang ini ada mereka bikin lagi selain tadi tepuk sakinah. Jadi dia suka bikin kayak poster-poster gitu ya. Pesan penghulu, jika sudah saling cinta segera bawa ke KUA gitu. Ada lagi coba Dewan ngelaris KUA Pati di CFD gitu ya. Jadi sekarang dipermudah kalau mau menikah gitu ya. Ada Asal lagi dari yang CFD berikutnya. pun. Takut pada lupa, Besti tahun ini kamu sibuk banget sampai lupa nikah katanya gitu ya. Waktu remaja sudah pensiun katanya. Ada tuh tahun-tahunnya. Ya, tahun ke tahun, iya, betul. Ada lagi kok ini ya. Nah, tapi kita mau tanya Pak Ustadz gini, Pak Ustadz ini dengan berita banyak selebriti yang bercerai, akhirnya Gen Z lah ini ya. Banyak yang akhirnya takut untuk menikah. Karena takut
cerai gitu. Sebenarnya kalau kita pahami kan bercerai itu bagian dari takdir hidup seseorang ya. Ya. Jadi ada orang yang setiap jodohnya, setiap orang tuh punya jodohnya. Dan ketika dia menjalani perceraian juga takdir kehidupan dia sebenarnya. Itu takdir bukan pilihan Pak Ustadz. Takdirnya dia. Jadi walaupun kadang ada orang yang pengen mempertahankan rumah tangganya, ternyata ujung-ujung bercerai juga. Kalau seandainya dia bisa memilih itu kan, Benar-benar. dia nggak akan bisa mendahului takdir. Tapi yang bisa merubah takdir itu satu-satunya adalah doa. Doa. Dengan doa itu takdir buruk itu bisa dirubah dengan doa. Makanya penting kalau kita yang beribadah lah dalam agama apapun gitu, penting jangan hanya doakan diri kita rezeki luas, tapi kan pasangan kita harus didoain juga. Rumah tangga kita, anak Doain gue keturunan kita dong. gitu. Kita saling mendoakan ya. Kita memasuki tahun 2026 ini tentunya diawali terus dengan doa, disertai terus dengan doa begitu ya. Karena tadi kata Pak Ustadz bahwa hidup ini cobaannya bukan cuman pada saat kita susah, pada saat kita senang, di balik situ pun juga ada tantangan-tantangan yang harus dilalui. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa merasa kita bisa melakukan apa saja, tetapi di balik itu kan ya bisa terjadi macam-macam juga. Itu satu, dan dua bahwa ya tadi semuanya harus dengan doa ya. Yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Jadi jangan pernah lupa sepanjang tahun 2026 ini, apapun kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Dikuatkan. Minta Diikhlaskan dilapangkan kalau semuanya, hati yang tenang gitu, karena ya godaan di luar sana, grup Sabar. WhatsApp itu ada itu, kita nggak bisa bubarin ya kan, kita nggak bisa bubarin itu ya. Ya, kecuali Kita gua nggak masuk bisa di grup itu ya. hindarin ya. Kita nggak bisa hindarin kelakuan orang, itu nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga diri kita masing-masing dengan kekuatan doa. Dan aku mau coba untuk bisa bicara lebih lembut. Oh ya, lebih lembut. Pak Ustadz terima kasih, Bapak terima kasih, you. Lady terima Terima kasih. kasih. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita menjalani tahun 2026 lebih baik lagi, kebiasaan-kebiasaan lebih baik lagi. Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi yang lebih bermanfaat, menjadikan kita versi terbaik diri kita sendiri. Amin ya Allah. Tak ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Nah.